Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengimport atau mengupload course sekaligus. Jadi dari format Excel atau CSV kita bisa mengupload course secara sekaligus lebih dari satu course. Di sini ada beberapa list mapel. Jadi ada list mapel yang ada, kemudian list mapel ini bisa berubah tergantung pada kebijakan kurikulum di tahun ajaran yang berlaku. Jadi ini silahkan disesuaikan saja, disepakati. Misalkan di sini agama MHD kode untuk agama Hindu. Kemudian begitu seterusnya. Ini bebas. Ini hanya patokan saja, tidak harus diikuti. Nah, sekarang kita akan membuat kode ujian sekolah dari kode mapel yang ada. Jadi kode mapel yang ada ini kita tambahkan beberapa kata kunci yang memperjelas bahwa itu merupakan course untuk ujian sekolah. Di sini akan saya praktekkan menggunakan rumus yang sangat sederhana. Misalkan US 2021 min tanda petik lagi disambung dengan kode mapel. Di sini misalkan, kemudian di enter, jadi akan muncul US 2021 strip agama MHD. Jadi ini menandakan ujian sekolah tahun 2021 mata pelajaran agama Hindu. Ini bisa ditarik untuk semua mapel. Kemudian di sebelahnya kita buat untuk nama course-nya. Jadi kalau tadi kodenya, sekarang namanya ujian sekolah. Ujian sekolah, kemudian disambung dengan nama mapel. Karena di sini ada agama Hindu kelas, jadi disambung lagi dengan kelasnya 12. Jadi jangan lupa diisi spasi supaya tidak nempel. Jadi diisi spasi. Kalau ini kurang dan lagi satu. Yap. Ujian sekolah agama Hindu kelas 12. Nah, ini tidak usah terlalu lengkap karena sudah pasti mengacu pada tahun pelajaran yang bersangkutan. Jadi cukup supaya tidak terlalu panjang, ujian sekolah agama Hindu kelas 12. Nah, ini dua kolom ini kita copy, kita bawa ke sheet baru, kemudian kita paste. Ingat pastenya pakai paste value. Kemudian di sheet 2 ini udah ada contoh judul yang bisa kita pakai, bisa kita ikuti. Jadi ada kategori, kemudian ada short name itu kodenya. Kemudian ada full name itu nama course-nya. Nah, kategori ini diisi dengan kode kategori di mana kita akan mengupload file ini atau course ini. Jadi course ini bisa kita upload ke dalam satu kategori dengan cara login ke LMS, kemudian pilih Site Administration, kemudian di menu course pilih Manage Course and Category. Nah, di sini kan di sebelah kiri ini kategori, di sebelah kanan ini course. Di sebelah kiri inilah kita akan lihat kategorinya. Misalkan di sini ada tahun pelajaran 2020-2021 yang di dalamnya ada beberapa kategori lagi, kategori kelas 10, kelas 11, kelas 12, ujian sekolah. Nah, ini bisa dibuat dulu dengan cara create new kategori. Create new kategori, dipilih parent kategorinya apa, kita akan menaruh dia di mana. Misalkan kita akan taruh di TP 2020-2021, ini parent kategorinya. Kemudian nama kategorinya apa, misalkan ujian sekolah. Nah, tinggal di create kategori aja, nanti akan otomatis muncul kategori baru di bawah kategori parent 2020 TP 2020-2021.
Di sini kalau saya taruh kursornya di nama kategori ini, maka di bagian bawah akan muncul URL yang menandakan bahwa kategori ID-nya adalah 11 di sini ya. Nah, ini kalau geser dia hilang. Kalau kita taruh kursornya di sini, otomatis akan muncul nih yang ada di sini. Itu kategori ID-nya 11, sehingga di filenya file kategori ini kita taruh 11. Kita ketik 11. Ini semua untuk semua course masuk ke kategori 11. Nah, sudah jadi, tinggal di save as. Save as dalam bentuk CSV. Jadi tinggal di save as dalam bentuk CSV, nanti kurang lebih jadinya akan seperti ini. Nah, ini contohnya. Jadi ini file CSV yang sudah saya buat. Kemudian file CSV ini akan kita upload ke LMS. Cara menguploadnya bagaimana? Saya kembali ke dashboard dulu. Silakan pilih menu Site Administration, kemudian Course, kemudian pilih Upload Course. Nah, seret file CSV-nya ke sini. Coba saya dulu. Jadi file CSV ini kita seret aja bawa ke sini. Setelah itu ini diganti delimiternya, titik koma. Ya, titik koma, kemudian ini bisa dipilih. Terserah mau ngapain. Kalau perlu ada yang diupdate, ya pilih ini aja. Ini berdasarkan CSV data aja. Kemudian kita klik preview. Nah, ini akan muncul file yang sudah kita import dari CSV. Jadi ada short name, ada full name. Ini semua centang, berarti sudah sesuai dengan ketentuan yang diperlukan oleh sistem. Nah, di sini bisa diberikan tambahan. Course di atas akan di-upload pada kategori apa. Nah, di sini kita pilih ujian sekolah. TP 2020-2021, kemudian kategori ujian sekolah. Nah, course availability-nya ini show, kemudian start date-nya kapan. Kita pilih range gini aja, range ujian sekolahnya saja. Dari kapan sampai kapan. Misalkan di sini saya pakai sampai tanggal 30 ya, 30 Maret. Kita pakai jamnya jam malam. Kemudian ini jamnya jam pagi, jam 7. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian format, ini ada beberapa format. Kalau ujian biasanya sih single activity karena dia hanya satu kegiatan saja. Tapi kalau memang nanti menguploadnya dalam bentuk untuk digunakan pembelajaran, bisa menggunakan topik. Single activity ini pilihannya. Kemudian maksimum uploadnya kita taruh di 5 MB aja supaya tidak terlalu banyak menghabiskan memori di server. Kemudian di sini kita pilih sporadic group. Kemudian klik upload course. Sehingga nanti semua course itu akan terupload. Setelah di-upload course, nanti akan muncul keterangan bahwa sudah sukses course-nya terupload. Nah, ciri-cirinya sukses dapat dilihat di menu Set Administration, kemudian pilih Course, kemudian Manage Course and Category. Di menu di kategori ujian sekolah sudah tersedia course. Jadi di sini course untuk ujian sekolah supaya tidak bercampur dengan course pelajaran di kelas. Jadi course biasa yang ada di kelas.
karena ini mengkhusus ya, nanti supaya lebih gampang memanage hasilnya, jadi supaya tidak tercampur. Oke, sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk pelaksanaan ujian sekolah.